Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 21 Oktober ya. Kita akan melanjutkan chapter 30. Kemarin sudah ada satu pertemuan ya di hari Sabat kemarin, dan saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ini yang berjudul Dua Hukum ya. Ini dari buku Perjanjian Kekal atau Everlasting Covenant. Oke, kita review sedikit apa yang sudah kita bahas kemarin, di mana kita membahas tentang Kristus hukum yang hidup. Ya. Nah, di situ dikatakan sudah kita sempat pelajari tentang bagaimana Kristus adalah satu-satunya terang dunia, terang kehidupan, dan dikatakan dia adalah hukum yang benar dan hidup. Ya. Dikatakan juga dia adalah batu hidup, di mana kita menemukan hukum Taurat di dalam dirinya. Dan hukum Taurat yang hidup itu memberitahukan kepada kita apa yang uh, akan saudara dan saya temukan di dalam Kristus. Di sini jelas sekali bagaimana posisi Tuhan Yesus itu, ya, dengan kutipan-kutipan dan ayat yang kita pelajari. Lalu kemarin kita bahas tentang kelemahan dan kekuatan, ya. Kalau kita bicara hukum Taurat itu uh, adalah dua loh batu, ya. Dikatakan hukum Taurat itu lemah menurut daging. Ya, hukum Taurat tidak memiliki kuasa untuk mewujudkannya di dalam diri saudara dan saya. Ya, hukum Taurat itu adalah petunjuk jalan, tetapi tidak membawa kita ke tempat tujuan. Lalu kita bahas juga kemarin, di dalam Kristus kita menemukan hukum Taurat yang penuh dengan kehidupan. Sehingga jika saudara dan saya menerima hukum Taurat sebagai sesuatu yang baik, dan mengakui bahwa Kristus telah datang sebagai manusia, maka hukum Taurat itu akan menyatakan diri di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan dalam kehidupan kita. Ini sebatas bagaimana kita mengetahui dan mengakui. Ya, ketika kita tahu, kita mengakui, dan buah-buahnya boleh jadi bagian kita. Walaupun kita ini masih dalam kelemahan daging. Ya, hukum Taurat itu akan menyatakan diri dalam pikiran saudara, perkataan saudara, dan tindakan saudara di dalam kehidupan sehari-hari. Itu berlaku buat saya juga. Ya. Artinya, orang-orang saleh, ya, orang-orang yang belajar firman Tuhan, orang-orang yang tahu kebenaran, akan ada buah-buah melalui tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita melalui hukum Taurat ini. Ya. Kelihatan kan, ketika kita takut untuk berbuat kesalahan, ketika kita berhati-hati di dalam perkataan kita, perbuatan kita, jangan sampai hal-hal itu menyakiti orang lain, atau uh, jangan sampai tidak memberkati orang lain melalui perkataan kita atau tindakan kita, ya, atau sikap-sikap kita ya membuat orang lain tersinggung, ya. Itu kan hal-hal yang istilahnya tidak tertulis, tapi impact atau efek dari kebenaran firman Tuhan atau dari hukum itu akan terlihat, ya, walaupun kita masih dalam uh, kelemahan, ya, di dalam daging. Penghukuman dan kebenaran. Nah, di sini dibilang yang tertulis, sebagai yang tertulis pada loh-loh batu, hukum Taurat tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain pelayanan kematian. Jadi dikatakan kalau kita mengkhotbahkan hukum yang tertulis saja, ya, dan memberitahukan kepada orang tentang kewajiban harus menurutinya, mematuhinya, lalu kita mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik, ya, itu dikatakan judulnya adalah melayani kematian. Sampai sini kita paham ya, saudara-saudara.
Jadi itu hanya sekedar, ini loh hukum, ya, sekedar khotbah atau sekedar ajaran yang kita sampaikan. Ini hukum, kita harus mematuhinya. Kita harus. Saya sering dengar orang gereja, ya, baik di lingkungan saya atau lingkungan keluarga saya, mereka saya bilang begini, sering sekali mereka bilang, setia-setia Jo, bahasa setia-setia itu bahasa yang sering uh, diulang-ulangi dan sering sekali saya dengar. Setelah saya mempelajari pembenaran oleh iman, dan ketika ada orang yang menyampaikan hal seperti itu kepada saya hanya terdiam, saudara-saudara. Dan saya merenungkan, emang apa saya bisa menjadi orang yang setia? Kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah kita baca saat ini, ya, di mana kita dengar khotbah, kita harus mematuhi hukum, ini ada hukumnya, lalu kita harus setia-setia saja, ya, bahasa setia-setia yang menyatakan ini semua adalah hal yang melayani hukuman atau pelayanan kematian. Tapi kita lihat hal yang lain. Orang-orang yang memberitakan Kristus telah datang dalam rupa manusia, dan bahwa ketika ia berdiam di dalam diri manusia pada zaman sekarang, ia taat pada hukum seperti 1800 tahun yang lalu, adalah pelayan kebenaran. Kita pernah dengar atau sering kita baca atau bahkan dengar ada khotbah-khotbah atau ada pelajaran-pelajaran Bible study, bahkan statement-statement yang mengatakan Yesus adalah batu penjuru. Ya. Dan sekarang sini kita belajar Yesus itu adalah hukum yang hidup. Hukum itu ada di dalam hatinya. Ya. Dia juru selamat kita. Ya, di atas tadi dibilang ketika kita mengakui. Ya. Dan ketika di sini kita menyampaikan bahwa Kristus telah datang dalam rupa manusia, dan bahwa ketika ia berdiam di dalam diri manusia. Nah, di dalam konteks ini mau menyampaikan bahwa kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Ini disebutkan adalah sebagai pelayanan kebenaran. Jadi dua hal di sini konsepnya, pelayanan pelayanan kematian atau hanya melayani hukum, atau pelayan kebenaran. Kuk perhambaan. Nah, apa ini kuk perhambaan? Jadi dikatakan hukum perintah yang terkandung dalam peraturan-peraturan itu hanyalah sebuah kuk perhambaan. Dihubungkan dengan ajaran tadi. Jadi kalau kita mengajarkan harus patuh, ya, harus setia-setia, ya, ini hukum Tuhan. Kita harus berusaha untuk supaya setia di dalam hukum, atau kita harus berusaha untuk supaya melakukan semua hukum itu disebut apa? Kuk perhambaan. Karena usaha terbaik seseorang untuk mematuhinya hanya akan menjadi dosa. Dan dari kesaksian-kesaksian waktu-waktu yang lalu, kita juga sudah pernah dengar, saya juga sering beberapa kali menyampaikan kesaksian. Ada eksperimen yang saya pribadi lakukan, mungkin saudara-saudara juga mengalami yang sama, untuk tidak berdosa. Ya. Untuk kata lainnya, untuk jadi seorang penuntut hukum. Mungkin kita bertahan 1 minggu, 2 minggu tidak berdosa, tetapi dimasuki minggu ketiga atau masuki minggu kedua, apa yang terjadi? Kita jatuh lagi di lubang yang sama. Nah, kadang kita berpikir bahwa hari ini saya tidak mau berdusta, saya tidak mau berdosa. Artinya kita bangun pagi kita berdoa, setelah sudah mau masuki malam mau tidur kita berdoa, dan mulai kita mereka-reka dan menghitung-hitung. Saya puji Tuhan hari ini saya nggak bohong, saya nggak berdusta, saya tidak menyakiti hati orang lain, sikap saya baik, dan segala macam kita hitung. Wah, puji Tuhan hari ini saya tidak berdosa. Juga begitu hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya kita lakukan perjuangan untuk supaya tidak berdosa itu. Tetapi pada akhirnya jatuh juga. Ya, ini menandakan bahwa kita berada di dalam perhambaan.
Usaha manusia yang terbaik sekalipun untuk mematuhinya akan menjadi dosa. Tetapi Tuhan adalah roh, ya, dan di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Oleh karena itu di dalam Kristus, hukum Taurat adalah hukum yang sempurna untuk merdeka. Roh ini, bagaimana Tuhan diakui, bagaimana pekerjaan roh kita akui di dalam kita dan membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam kita, dan itu disebut iman. Inilah yang memerdekakan. Oke, pelayanan korban sesuai hukum Taurat, ya, kita tahu ada hal-hal yang Tuhan minta untuk bangsa Israel lakukan, ya, yaitu yang disebut hukum perbuatan, di mana ada persembahan korban. Kita tahu tentang cerita tabernakel, ya, atau Ka'bah Tuhan, ya. Tapi semua itu disebut apa? Sebagai hukum perbuatan. Itu bayangan dari apa yang terjadi, yaitu Kristus yang mati di kayu salib di dalam pengorbanannya itu untuk menebus kita. Di sini juga ada, kita bahas tentang pengorbanan orang Lewi, ya. Dikatakan setiap orang yang memiliki pengertian yang cukup untuk mengetahui sifat dosa dan perlunya penebusan, memiliki pengertian yang cukup untuk mengetahui bahwa pengampunan dan kebenaran tidak akan pernah dapat diperoleh melalui upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka'bah. Itu yang tadi saya bilang, ya, adalah bayangan. Tetapi setiap orang dapat melihat bahwa nyawa seekor domba, ya, seekor kambing, seekor lembu jantan tidak sebanding dengan nyawa manusia. Tapi juga tidak ada satupun dari binatang-binatang itu atau mereka semua bersama-sama yang dapat menebus nyawa seorang manusia. Ribuan ekor domba jantan atau bahkan pengorbanan seorang manusia tidak dapat menebus satu dosa pun. Saudara lihat, ya. Kita harus punya pemahaman yang benar tentang ini, sehingga kita tahu semua itu hanya lambang dan tidak ada manusia yang bisa menebus dosa dalam pengorbanan apapun, kecuali apa yang sudah Tuhan kita lakukan. Oke, saudara-saudara, kita masuk di pembahasan kita saat ini. Tadi di review, apakah ada yang mau kasih tambahan? Oke, baik, kalau belum, kita lanjut di sini, ya. Subjudul kita pada pagi ini yang pertama adalah apa yang akan jauh lebih baik. Tentu saja akan lebih baik, bahkan lebih baik lagi jika umat Israel mempertahankan iman yang sederhana dan kuat seperti Abraham dan Musa. Dalam hal ini mereka tidak akan memiliki kemah suci selain kemah suci yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya. Tidak ada imam besar selain Kristus sendiri yang telah diangkat menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini kutipan ini mau bilang bahwa sebenarnya jika iman bangsa Israel dipertahankan, ya, sebagaimana bapa leluhur mereka, mereka tidak akan memiliki kemah suci, ya. Jadi istilahnya, kalau bangsa Israel ini percaya dari awal dan terus dia bertahan di dalam iman kepercayaannya itu, tidak perlu ada kemah suci yang didirikan di bumi, ya. Tidak ada imam besar, ya, selain Kristus. Tidak ada batasan untuk keimaman. Tetapi setiap orang adalah imam untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus, Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tidak ada hukum selain hukum roh yang memberi hidup di dalam Kristus. Singkatnya, hanya realitas dan bukan bayangan belaka. Artinya, tadi di atas disinggung tentang Ka'bah yang didirikan di dunia yang Tuhan minta kepada Musa dibuat, itu hanya bayangan, ya. Yang sesungguhnya adalah Ka'bah surgawi. Kita lihat lanjut. Tetapi karena orang-orang tidak percaya, maka itu merupakan suatu petunjuk
pertunjukan yang luar biasa akan kebaikan kasih serta kebesaran Allah, bahwa Ia memberikan kepada mereka apa yang seharusnya menjadi pelajaran yang terus-menerus. Kelemahan dan ketidakberdayaan dari hukum Taurat selalu terlihat jelas bagi setiap orang yang berakal budi. Dan ketika jiwa mereka disadarkan hukum Taurat yang satu-satunya keuntungan adalah penghukuman. Jadi dikatakan kelemahan dan ketidakberdayaan dari hukum Taurat selalu terlihat jelas bagi setiap orang yang berakal budi. Saudara, tadi di atas sudah dijelaskan, kemarin kita sudah belajar ya. Ketika hukum ini hanya dipaparkan sebagai suatu hukum ya yang kita ketahui dan kita pelajari, atau bahkan kita mengajarkan kepada orang lain, ini adalah hukum yang harus kita turuti ya. Dan tadi di atas dibahas tentang bagaimana itu hanya menjadi pelayanan akan kematian, jadi perhambaan, jadi kuk perhambaan ya. Tapi orang-orang yang berakal budi akan melihat hukum Taurat itu ya di dalam kelemahannya, bahwa itu hanyalah istilahnya sebuah batu, dan kalau kita itu disampaikan hanya sebagai suatu statement harus dituruti, itu adalah suatu apa? Satu apa? Ketika jiwa mereka disadarkan hukum Taurat yang satu-satunya keuntungan adalah penghukuman. Dan yang kekuatannya hanyalah kematian. Saudara lihat itu ya. Mengarahkan mereka kepada Kristus yang kepadanya hukum Taurat itu telah memerdekakan mereka dan memberi mereka kehidupan. Jadi kita lihat perbandingannya ya. Ketika kita memandang hukum Taurat itu secara iman, ya, atau dengan iman, ya, mengakui Kristus sebagai juru selamat, Taurat itu telah memerdekakan mereka dan memberi mereka kehidupan. Hukum Taurat itu membuat mereka sadar bahwa di dalam Kristus dan hanya di dalam Dia mereka dapat menemukan keselamatan. Kebenaran yang ada di dalam Yesus adalah kebenaran yang menguduskan. Saudara lihat pusatnya hukum Taurat ada di mana? Kristus. Jadi kita belajar bagaimana ini tidak terbalik-balik di dalam pikiran dan pemahaman kita. Ya. Jadi hukum Taurat itu hanyalah pelayanan kematian. Ketika konsep ini kita bawa dengan salah dan pengertian kita juga salah. Oke, ada pertanyaan di sini atau ada yang perlu ditambahkan untuk lebih dijelaskan lagi? Tambahan saudara-saudara? Halo. Ya, silakan. Ya, Kak Dolphin, ini yang kita ingin bagikan di sini mengenai ini ya, bayangan itu dan memelihara iman Abraham dan Musa. Jadi Ya, kalau kita perhatikan apa paragraf apa subtopik ini kan dibilang ya kalau kita berpegang pada iman Abraham dan Musa, iman yang sederhana ya dan kuat, kalau tidak salah. ya, Itu kita tuh hanya akan mendapatkan bayangan, tapi kemuliaan penuh dari Tuhan. Jadi bangsa ya, Israel ini, kenapa mereka hanya mendapatkan bayangan, dan bayangan ini kan bagian dari kasih Tuhan juga. Sebenarnya kan mereka betul-betul memang dimusnahkan karena ketidakpercayaan, tapi karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan kasih bayangan lewat tuh kema itu kan. Dan mereka harusnya mendapatkan kemuliaan penuh dengan iman ya, iman Abraham dan iman yang sederhana dengan mempercayai ya, berpegang dan memelihara. Terus iman Abraham dan Musa, mereka itu akan menerima yang tadi ya kita bilang mereka akan menerima kemuliaan bukan hanya bayangan gitu. Karena ketidakpercayaan mereka, mereka hanya mendapatkan bayangan dan tidak bisa mendapatkan kemuliaan penuh dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau hukum Tuhan itu kemudian dijelaskan kan mengenai hukum. Kalau hukum Tuhan itu kita terus usahakan, itu tidak akan, itu kita hanya akan menerima terus bayangan bukan realitanya. Jadi di sini kita belajar bahwa hanya memelihara, hanya menjaga iman Abraham dan Musa yang sederhana itu, kita akan menerima semua kemuliaan Tuhan itu dengan penuh. Jadi apa ya? Di sini kita belajar lagi tentang bagaimana iman. Jangan dan kita selalu berusaha untuk menuruti hukum karena kita tidak bisa gitu untuk menuruti hukum. Kan Tuhan bilang hanya mendengarkan saja di dalam perjanjian yang pertama itu yang um,
di dalam Keluaran 19 ayat 5 itu Tuhan bilang dengarkan saja dan pegang, pelihara perjanjian itu. Cuma itu Tuhan tidak suruh kita untuk baking seluruh hukum-hukum itu, pelihara. Bagaimana mau melihara itu atau mendengarkan? Mungkin kalau mungkin ada teman-teman, saudara-saudara yang bisa kasih bagaimana kita memelihara. Tapi kalau dari pengertian di sini ya, memelihara itu juga kan dan mendengarkan berarti kita dengarkan saja. Jadi kita baca saja hukum-hukum itu, dengarkan dan aminkan gitu. Jangan kita berusaha untuk melakukan itu karena itu hanya akan membawa kepada maut. Jadi di sini ya kita belajar lagi tentang iman, bagaimana kita harus terus memelihara dan berpegang terus pada iman Abraham dan em, Musa yang sederhana itu supaya kita sekarang ya bukan nanti bisa menerima seluruh kepenuhan Tuhan itu bukan hanya bayangan. Yang nyata itu bukan hanya bayangan. Itu saja Kak. Terima kasih. Nah, terima kasih, Sister Devi. Jadi betul itu yang sudah kita bahas. Ini eh, apa ya, bahasa yang paling pas. Kalau kita lihat di sini, ini kutipan ini saya ulangi lagi ya, sehubungan dengan yang Sister Devi bilang tadi ya. Saya ulangi lagi ya, baca. Kelemahan dan ketidakberdayaan dari hukum Taurat selalu terlihat jelas bagi orang-orang yang berakal budi. Ya, jadi istilahnya ada orang-orang berakal budi atau siapapun itu, bisa saja saudara dan saya atau siapapun, dikatakan kita bisa melihat jelas ya kelemahan dan ketidakberdayaan dari hukum Taurat itu. Saudara dan saya bisa melihat jelas itu. Lalu apa proses berikutnya? Ketika saudara dan saya disadarkan bahwa hukum Taurat yang satu-satunya keuntungan adalah penghukuman dan kekuatannya adalah hanya kematian, mengarahkan saudara dan saya kepada Kristus. Jadi waktu kita lihat, wah, kalau kita menuruti seperti yang tadi Sister Devi bilang, kalau kita berusaha untuk menuruti, ini kematian ini kuk ini. Solusinya apa? Mengarahkan kita kepada Kristus. Lalu kita orang-orang yang berakal budi atau siapapun yang berakal budi ya akan lihat bahwa wah, ini solusinya apa? Kita akan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Kenapa? Kalau kita memandang Kristus di dalam konteks hukum ini, ya, itu telah memerdekakan kita, bukan? Ya, memerdekakan mereka dan memberi mereka kehidupan. Nah, di sini dibilang hukum Taurat itu membuat mereka sadar bahwa di dalam Kristus, penekanannya di situ. Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Dia, saudara dan saya bisa dapat keselamatan. Makanya ayat yang saya sering bilang, ditekan-tekankan, ya, akulah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Waktu Tuhan bilang, kalau iman yang sederhana, seperti bagaimana Abraham dan Musa itu, sederhana ini konteksnya, iman yang sederhana ini konteksnya apa sih? Ada yang bisa jawab ya? Apa sebenarnya konteks dari iman yang sederhana? Kita menghubungkan dengan pelajaran ini. Apakah ada yang tahu? Bagaimana sih sebenarnya di sini dibilang iman yang sederhana yang dimiliki Abraham atau Musa? Ada yang tahu? Sebenarnya Kak Dolphin hanya mempercayai. Kalau Musa kan kalau Abraham kan kita lihat hanya mempercayai. Jadi kalau hukum Tuhan itu kita baca, kita hanya mengaminkan jadilah seperti jawaban seperti yang apa dikasih oleh Wagoner waktu lalu, amin dan jadilah sesuai dengan kehendakmu. Sebenarnya kan hanya itu ya, Ya, sesederhana itu. Tapi jadi kalau kita berusaha untuk melakukan hukum dan akhirnya hukum itu hanya jadi bayangan, hanya sebagai hukum yang tertulis dalam buku, tapi tidak ditulis di dalam hati kita. Kalau kita mau berusaha untuk melakukan hukum itu, tapi yang kita rindukan itu adalah hanya dengan iman yang sederhana, mengaminkan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan dan hukum itu akan betul-betul dituliskan di dalam hati kita. ya. Terima Terima kasih. kasih. Jadi eh, apa yang Sister Devi uraikan itu pemahaman yang sama yang saya miliki berdasarkan apa yang sudah kita pelajari selama ini ya. Jadi konsep iman yang sederhana itu ya percaya. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, akulah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup, sampai di titik itu kita, dia jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Amin.
Itulah iman yang sederhana. Kita percaya apa yang firman Tuhan bilang, kita percaya, oh iya, dia jalan keselamatan. Selesai sampai di situ. Itu iman yang sederhana. Ya. Dan kalau kita percaya di sini, ya, bahwa dia satu-satunya jalan, ya, sehingga dalam penurutan pun terhadap hukum Taurat, ya, atau hukum-hukum Tuhan, adalah melalui dia. Yang sering-sering kita sebut iman. Di atas tadi kutipan kita mengakui Kristus yang mati, ya, sebagai juru selamat. Dia sudah bangkit, ya, dan dia berdiam di dalam kita. Sekarang kita mesti berdalih lagi, kita mesti tanya, Tuhan berdiam dalam kita itu gimana sih? Ya. Saya pernah diminta oleh salah satu sahabat saya untuk bilang seperti itu. Tolong jelaskan Kristus yang berdiam di dalam saya itu seperti apa? Well, untuk satu apa namanya? Untuk satu sisi benar juga, boleh juga untuk kita sampaikan Tuhan yang berdiam di dalam kita itu seperti apa. Tapi untuk konteks secara umum, sesederhana bagaimana Abraham dan Musa percaya bahwa Kristus diam di dalam saya. Selesai. Tidak perlu kita coba apa namanya. Ya, kalau orang mau bertanya, ya tidak sah-sah saja. Gimana sih Tuhan yang berdiam dalam saya? Sah-sah saja. Tetapi ada hal yang lebih dari sah-sah saja itu, yaitu percaya. Saya percaya Kristus berdiam di dalam saya. Saya percaya, saya mau berhenti berusaha untuk melakukan hukum. Karena saya nggak bisa. Tapi saya percaya Kristus yang berdiam di dalam saya akan melakukan hukum. Sehingga tadi di atas dibilang, ya, perkataan, perbuatan, tindakan kita itu semua yang keluar adalah buah-buah kebenaran. Karena Kristus. Indah kan, saudara-saudara? Puji Tuhan. Dan baik, kita lanjut. Bagaimana pengampunan terjadi? Nah, hal lain yang perlu diperhatikan secara khusus, meskipun telah dibahas sepenuhnya, adalah bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menerima keselamatan atau pengampunan dosa melalui hukum perbuatan atau pengorbanan yang terkait dengannya. Jadi kutipan ini mau bilang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui upacara di Ka'bah itu adalah sia-sia, terkesan seperti itu, ya. Karena dibilang pengampunan dosa tidak terjadi melalui hukum perbuatan atau pengorbanan. Seperti itu, ya. Well, kita tahu Ka'bah dibuat atas perintah Tuhan, ya. Dan upacara-upacara semua itu melambangkan bagaimana Tuhan hadir ada di tengah-tengah bangsa Israel, ya, melalui Ka'bah itu, tabernakel, ya. Dan upacara-upacara itu melambangkan bagaimana kita yang berdosa mau datang dengan pengampunan, bagaimana Kristus disembelih sebagai anak domba, itu semua lambang. Tapi itu tidak membuat kita apa? Menerima keselamatan atau pengampunan dosa. Terlebih lagi, Allah tidak akan pernah membuat manusia berharap bahwa hukum Taurat dapat menyelamatkan. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Di atas tadi dijelaskan hukum Taurat adalah jalan yang menuntun pada keselamatan, tapi itu tidak menyelamatkan. Dan tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh percaya kepadanya yang berpikir bahwa hukum Taurat dapat menyelamatkan. Ya, jangan sampai berpikir seperti itu. Ya. Walaupun pada praktiknya banyak sekali terjadi, mungkin saudara juga mengalaminya. Saya juga mengalaminya. Bagaimana pemahaman dan pemikiran saya bergantung kepada penurutan hukum itu membuat saya ada kredit di hadapan Tuhan, membuat saya ada nilai di hadapan Tuhan. Kalau saya setia-setia seperti yang tadi saya bilang,
Oh, kita setia-setia. Seakan-akan kita itu ada harga di mata Tuhan. Kita anak kesayangan Tuhan. Saudara-saudara tidak melakukan itu pun Tuhan sudah sayang sama kita. Ya, buktinya terlalu banyak. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan dan sejarah mencatat. Mari kita tinggalkan Alkitab. Ya, lepas Alkitab dengan segala pengetahuan kita tentang Alkitab. Ya, tapi sejarah mencatat, saudara, ada manusia yang pernah disalibkan, ditombak, lambungnya keluar air, disiksa, dibawa di pengadilan, ya, dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Itu sejarah mencatat, tidak bisa disangkal. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Ya, kalau saudara-saudara kita di Muslim menyangkalnya bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, bukan Kristus, tapi ada yang menggantikannya. Itu dari konsep saudara-saudara kita dari Muslim. Tapi pemahaman yang sebenarnya bukan itu. Kalau dari yang sudah kita pelajari dan kita percayai selama ini, dia mati untuk saudara dan saya. Dia Tuhan dan Juru Selamat yang memelihara saudara dan saya sampai hari ini. Masih bernafas, masih bisa makan. Dia itu loh, Tuhan juga yang sama yang menolong saudara dan saya untuk terjadi penurutan hukum itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mau kita berbohong, tidak mau kita menipu orang. Itu buah-buah pekerjaan Kristus di dalam kita. Itu kan terjadi dan apa ya, indah, saudara-saudara. Tapi coba kalau kita yang berusaha, kita memahami bahwa melalui hukum kita setia-setia, sampai bahkan pemahaman harus rajin ke gereja. Saya nggak membantah harus rajin ke gereja ya. Artinya kalaupun kita mau ke gereja, mau ibadah, biarlah itu dengan karena kerinduan kita akan firman Tuhan, karena kita terhubung dengan Tuhan, kita mau melayani Tuhan, rajin-rajin ke gereja itu tidak ada yang salah. Tapi kalau motif kita berpikir ya bahwa kita bisa menuruti hukum dengan segala tata caranya, saudara, itu sesat. Samuel berkata kepada Saul, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saudara, artinya beriman yang tetap lebih baik daripada harus bangun Ka'bah, harus persembahkan korban. Yang dibawa, saya berdosa, saya bawa korban ke Ka'bah. Saudara bayangkan, kalau liturgi kuno ini dibawa-bawa sampai hari ini. Ya, ada berapa ribu Ka'bah di dunia ini akan dibikin. Apalagi kayak di Manado ini mayoritas Kristen. Yang punya pemahaman konsep Ka'bah itu ya kita tahu dari Gereja Masih Advent Hari ke-7. Dan kalau itu dibuat, saudara-saudara, berapa banyak kambing domba yang harus kita persembahkan. Ya, dan semua ini hanyalah bayangan. Bagaimana pengampunan terjadi? Ada yang mau sanggah? Atau tambahkan, saudara-saudara? Silakan. Oke, sebelum ada kita lanjut. Puji Tuhan. Pengorbanan yang sesungguhnya. Sang nabi dan raja ya, dari hati yang hancur sehingga menyesal karena belas kasihan Allah menulis, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kupandang hina. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi korban yang sesungguhnya jiwa yang hancur itu loh, penyesalan yang mendalam. Ya. Patah hati, remuk, hancur. Menyesal karena saya berbuat dosa. Dikatakan korban sembelihan, pengorbanan yang sesungguhnya. Ya.
bukan pergi bawa-bawa domba itu untuk disembelih. Melalui Hosea, Tuhan berfirman, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebagai ganti persembahan binatang-binatang yang gemuk, Tuhan menghendaki agar umatnya biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Ingatlah kembali pasal tentang minum dan kebenaran Allah. Minum dalam kebenaran Allah. Umat Allah membuat perjanjian dengannya melalui pengorbanan, dan pengorbanan ini adalah pengorbanan Kristus yang disediakan oleh Allah sendiri. Jadi kita lihat ya, saudara-saudara, pengorbanan yang sesungguhnya. Dan kita lihat bagaimana Habel, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Habel kita tahu mati, ya, tapi dia di sana dinyatakan benar oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan dia benar, disitulah kecemburuan ya dari Kain, dan kita tahu prosesnya bagaimana selanjutnya. Habel itu mati. Habel tidak memperoleh kebenaran melalui persembahan korban sulung, tetapi melalui iman. Itu yang saya bilang tadi. Iman yang mendorongnya untuk mempersembahkan korban tersebut. Iman yang mendorong saudara untuk rajin ke gereja. Iman yang mendorong saudara untuk melakukan pelayanan. Iman yang mendorong saudara untuk setia di dalam perpuluhan. Iman yang mendorong saudara untuk setia-setia. Iman yang mendorong saudara untuk mengasihi Tuhan. Iman yang mendorong saudara untuk apa? Bible study, belajar sama-sama. Belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kita ketahui. Ini dasar-dasar yang Habel miliki, makanya Habel dibenarkan. Dan berapa puluh atau ratus tahun kemudian datang kepada Abraham, ya, sama. Iman yang mendorong Abraham untuk melakukan semua itu, dan sehingga dia dibenarkan. Habel dibenarkan oleh iman, Abraham dibenarkan oleh iman, Henok dibenarkan oleh iman, Musa dibenarkan oleh iman. Bapak-bapak leluhur kita, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang salah saudara mau setia, tidak ada yang salah saudara mau bangun gereja, mau sumbang gereja, tidak ada yang salah. Lalu tidak ada yang salah dengan rajin mengikuti setiap kebaktian. Kalau kita ada sahabat, kebaktian sahabat, mungkin sore ada acara PA atau seminar-seminar. Dan kalau kami di jemaat hari Senin itu ada kelompok belajar untuk menjangkau orang keluar. Hari Rabu malam itu ada pekan doa. Lalu hari Jumat kadang ada Vesper. Acara-acara itu. Tapi itu semua kita hadiri dan kita lakukan karena didorong oleh iman. Oleh sebab itulah kita dibenarkan. Senang enggak saudara kalau kita dibenarkan oleh Tuhan? Indah. Ya. Jadi semua itu dasarnya adalah iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya mengalami damai sejahtera ini seperti ini. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada ketakutan. Ya. Mau saya tidak punya uang, mau saya ada uang, ya. Mau kadang-kadang apa namanya, Tuhan itu bercandanya pinggir jurang, saudara. Ya. Beberapa waktu Tuhan sudah tidak ada apa-apa ini. Berdoa kan, berdoa normal ya. Kita berdoa pagi, malam, berdoa itu normal. Tapi,
Bagaimana ini mau hidup ini? Ya, pertanyaan bagaimana mau hidup itu kan apa ya, alamiah di dalam kehidupan kita, otomatis ya. Wah, besok saya makan apa? Kan gitu ya. Alamiahnya dosa begitu kan. Tapi orang-orang yang beriman itu tidak akan mempertanyakan hal itu. Bangsa Israel, kayaknya nggak ada Tuhan di antara kita ini. Tuhan ini mana sebenarnya? Itu tidak akan keluar dari mulut orang-orang yang memiliki iman. Nggak ada bahasa seperti itu yang akan keluar dari orang-orang yang memiliki iman, yang imannya bergantung pada Kristus. Jadi kayak apa ya bahasa yang pas? Waktu sudah tidak ada apa-apa, kita tetap tenang. Dan yang ada di pikiran itu bahwa Tuhan akan tolong saya. Contoh yang sangat baik yang kita boleh ambil dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Ya, mereka bilang, kalaupun Tuhan tidak mau nolong kita, nggak apa-apa. Kita nggak akan sujud sembah patung itu. Bayangkan iman mereka. Ya. Ada roh pengorbanan di situ karena iman. Kalaupun kami mati di dapur api yang dipanaskan 7 kali itu, karena iman. Tuhan akan tolong. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, no problem. Nggak ada masalah. Luar biasa ya. Kalau kita bicara iman ini. Sudah nggak ada apa-apa di dapur. Nggak. Mulai dari malam kita sudah lihat. Jangan dari malam. Dari kemarin malam kita sudah lihat tanda-tanda. Apa namanya. Kesempatan kita diuji oleh Tuhan. Kita udah lihat. Wah, besok sudah tidak ada apa-apa ini. Tapi bagaimana sikap orang beriman? Dia hanya berdoa dan cuek aja. Kalaupun Tuhan tidak tolong kami, nggak apa-apa, kita mati terbakar. Ya, kalaupun Tuhan nggak kasih kita makan, ya udah nggak apa-apa, itu kehendak Tuhan. Itulah orang beriman. Tidak akan bertanya, Tuhan gimana? Kita besok makan apa ini Tuhan? Sudah nggak ada makanan, bahan-bahan sudah nggak ada, nggak punya duit, kan begitu. Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika iman yang menjadi dasar kita itu bertumbuh terus dari waktu ke waktu melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, ya, harusnya dari setiap pengalaman yang kita alami itu harusnya menjadi kekuatan kita. Dulu Tuhan pernah tolong saya dalam keadaan yang sama. Ngapain saya harus tidak percaya dalam hari ini, dalam keadaan saat ini? Ngapain saya meragukan Tuhan? Kan begitu, saudara-saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman kita hidup dalam damai sejahtera. Mau tidak punya uang, mau situasi apapun yang ada di depan kita, kita sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera. Artinya ketenangan. Kita tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena iman, karena percaya. Dia akan bertindak, dia akan menolong. Dia tidak pernah gagal dalam proses itu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha saudara dan saya. Tapi itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan, grace Tuhan. Dan demikianlah dari mulanya karena Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan hal yang sama ditegaskan kepada Henok dan Nuh dan semua bapa leluhur para nabi. Wah, indah sekali saudara-saudara ini kutipan ini. Oke, ada pengorbanan yang sesungguhnya. Ada yang mau kasih tambahan, masukan, pertanyaan, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, Kak Dolphin. Dan jadi em, di sini saya sendiri baru mengerti ya dan baru tahu karena dari dulu em, yang saya tahu bahwa Habel itu dia itu doa-doanya diterima oleh Tuhan kan dari dulu juga kita sudah dengar cerita-cerita anak-anak ya. Dia doanya itu diterima oleh Tuhan karena korbannya, karena korban yang dia bawa gitu, karena domba. Tapi ternyata bukan karena itu.
dia dibenarkan. Tapi di sini dibilang Habel tidak memperoleh kebenaran melalui persembahan korban sulung, tetapi melalui iman yang mendorongnya untuk mempersembahkan korban tersebut. Jadi Ya, iman yang mendorongnya itu yang membawa dia apa mempersembahkan korban. Jadi di sini jadi lebih terang terang ya dan jelas yang dulunya salah dipahami. Dan kalau kita lihat ya ayat-ayat yang diberikan di sini dari Mazmur, Amos, Hosea, aduh ini di sini menunjukkan Tuhan menunjukkan dirinya itu seperti apa. Jadi Tuhan itu em, bukan apa bukan sama dengan berhala ya. Jadi Tuhan ternyata tidak menghendaki korban-korban. Jadi yang Tuhan mau kepada kita adalah hati yang hancur, belas kasihan, keadilan. Jadi itu semua yang Tuhan mau. Jadi korban-korban itu. Jadi dari sini ya kita belajar. Kalau sekarang kan memang sudah tidak ada korban ya, tapi perbuatan-perbuatan lahiriah yang kita anggap akan membuat kita itu lebih layak dari Tuhan. Kita sudah apa vegetarian dan membuat kita merasa oh kita akan lebih layak dari orang lain. Maksudnya kita akan lebih layak di hadapan Tuhan gitu karena kita karena saya sudah tidak makan daging atau karena saya berdoanya bertelut karena saya makannya begitu strict ketat teratur atau sama seperti tadi disinggung ya oleh Kak Dolphin peribadatan ternyata Tuhan itu yang Tuhan utamakan itu hati kita yang hancur merasa saya itu betul-betul berdosa dan melihat keadaan saya itu yang seperti apa ya buta miskin telanjang sama seperti yang apa di dalam Wahyu sebenarnya keadaan kita itu kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur seperti itu yang Tuhan mau dan yang Tuhan mau itu belas kasihan itu yang paling utama itu jadi belas kasihan keadilan jadi korban-korban ini yang kita merasa apa dengan korban-korban ini kita akan lebih layak di hadapan Tuhan itu betul-betul Tuhan tidak menginginkan itu yang utama ya tapi bukan berarti sekali lagi yang Kak Dolphin sudah jelaskan bukan berarti bahwa peribadatan-peribadatan kita itu tidak baik ya itu kan korban itu Tuhan yang minta jadi korban-korban itu persembahan-persembahan maksudnya kita makan makanan yang alamiah kita makan teratur kita berdoa bertelut atau kita rajin beribadah ke gereja tepat waktu itu kan itu baik ya. Tapi itu korban-korban itu harusnya kita bawa kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan gitu, bukan betul-betul menjadi kita itu lebih layak di hadapan Tuhan. Karena kalau kita salah memahami Tuhan, kita pikir Tuhan itu sama seperti dewa dengan mempersembahkan korban-korban itu kita kepada orang lain itu sudah apa ya, sudah jadi otomatis kepada orang lain itu, aduh susah sekali kita untuk berbelas kasihan atau ada keadilan. Karena kepada orang lain kita itu lebih suka untuk merasa diri benar dan bersikap apa mengkritik, menggurui atau ya seperti itulah hal-hal seperti itu. Jadi tidak jadi berkat ya. Jadi dari sini kita belajar siapa Tuhan itu. Tuhan itu yang Tuhan mau di dalam kita itu sekali lagi ya hati yang hancur, belas kasihan kita terhadap orang lain ya dan keadilan itu yang Tuhan mau. Terima kasih Kak. terima kasih, Sister Devi. Luar biasa ya, puji Tuhan. Saudara, ah, saya juga sadar setelah belajar ini, pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, tadi saya di awal sempat share dengan Pendeta Jeki, di mana waktu itu saya terlibat di dalam konsep pemahaman uh, yang salah tentang bagaimana country living. Jadi konsep yang salah tentang country living itu yang saya uraikan tadi bagaimana? Wah, kita harus country living. Kenapa kita harus country living? Karena Tuhan sudah mau datang. Nah, ini konsep yang salah, ya, dan itu tidak dibenarkan. Dihubungkan dengan yang Sister Devi bilang tadi. Silakan kalau mau country living, silakan. Ya, Anda mau jadi juga vegetarian, silakan, silakan. Ya, tetapi semua ini didorong oleh karena iman, bukan karena kita mau terlihat baik di hadapan Tuhan atau jadi kredit di hadapan Tuhan. Kita
istilahnya dengan melakukan semua itu kita lebih baiklah dari orang lain, atau di pandangan Tuhan kita pikir, ya, di pandangan Tuhan kita itu ada nilainya. Saya lupa, tolong ingatkan saya. Saudara pernah dengar nggak ayat atau bahasa yang bilang gini? eh, Sabaslah hambaku yang setia, atau seperti apa, mungkin ada yang ingat nggak bahasanya? Saya lupa ayatnya juga. Sabaslah hambaku yang setia, atau apa ya bahasanya? Inilah hambaku yang setia, atau apa? Itu statement itu dikatakan hambaku yang setia itu. Coba selidiki. Kenapa dia disebut hamba yang setia? Saudara akan hanya menemukan satu kata, iman. Nggak ada hal lain selain iman. Ya. Inilah kita lihat kan buktinya bahwa hanya melalui iman kita diselamatkan. Ya. Hanya melalui iman penurutan-penurutan itu akan pada akhirnya berjalan dan terjadi. Penurutan kepada hukum, hanya melalui iman. Kita melihat bahwa apa yang Rasul Paulus bilang itu kebenaran. Ya, perbuatan-perbuatan yang keluar itu adalah kebenaran. Kita dibenarkan oleh karena iman. Jadi tidak ada ajaran sesat di sini. Ya, ingat ya, sering dibanding-bandingkan Rasul Paulus dengan Yakobus. Ya, karena Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tapi sebenarnya Rasul Paulus yang dengan bahasanya hanya melalui iman itu sudah menegaskan apa yang Yakobus bilang. Yang keluar itu adalah apa? Perbuatan benar yang keluar itu adalah karena iman. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih untuk tambahan tadi, Sister Evi. Ada yang lain yang mau kasih tambahan? Oke, kalau begitu kita lanjut. Siap untuk memaafkan. Ini apa namanya? Kalau lihat dari judul ini, mendalam sekali artinya. Setelah pembangunan kemah suci, korban sembelihan tidak dapat dipersembahkan di tempat lain. Padahal banyak orang harus tinggal jauh dari kemah suci. Saudara, berapa ribu itu umat Israel itu? Artinya mereka banyak sekali. Dan kalau ketika mereka mendirikan kemah-kemah, ya, itu pasti ada posisi yang jauh dari kemah. Mungkin berkilo-kilo, puluhan kilo dia jalan sampai ke kemah suci. Maaf. Namun mereka tidak harus menunggu musim perayaan itu tiba, ya, untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa yang mungkin telah mereka lakukan selama ini. Kapanpun seorang merasa dalam keadaan berdosa dan sadar akan penyakit hatinya, ia dapat mengakui dosa tersebut kepada Tuhan yang selalu siap sedia dan merasakan seperti yang kita rasakan, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal ini ditunjukkan dalam kasus Daud. Ketika Nabi Allah menegurnya, Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan, dan dengan segera datanglah jaminan Tuhan telah menjauhkan dosa itu. Saudara, makanya yang saya bilang tadi di awal, kalau istilahnya upacara di Ka'bah ini masih berlaku sampai sekarang, ya, bayangkan, itu istilahnya satu Ka'bah ya. Bayangkan kita mungkin dari Lembe, mungkin dari Pompaso sana, datang ke Manado, misalnya Ka'bahnya ada di Manado. Kita harus bawa itu persembahan ke situ, saudara. Nah, kalau dulu itu tidak ada kendaraan, sekarang oke, ada kendaraan, mungkin 2-3 jam udah nyampe, 1 jam. Ya. Tapi kalau harus jalan kaki, bawa-bawa korban itu, nggak enak, saudara. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Kapanpun seseorang merasa dalam keadaan berdosa dan sadar akan penyakit hatinya, ia dapat mengakui dosa tersebut kepada Tuhan yang selalu siap sedia dan merasakan seperti yang kita rasakan. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Tuhan itu siap untuk memaafkan, ready to forgive. Oke, ada tambahan di sini, saudara-saudara? Halo Kalpin, Ya, silakan, Sister Joy. saya dengar ya. Ya. Oke, thank you. Jadi kita mau tambahkan di ayat ini, tapi kita punya tambahan, ada merupakan satu kesaksian yang kita mau bagikan kepada teman-teman. Ini ada kesaksian dari, enggak apa-apa ya Kalpin, sedikit kita
Silakan, komen. silakan. No Oke, way, no problem, no problem. Jadi ini kita mau kasih kesaksian. Nanti kesaksian yang kita kasih tambah-tambahin juga waktu Bible study atau di jam kesaksian. Ada seorang apa namanya? Ada seorang laki-laki yang dilahirkan di Afrika. Dia itu dilahirkan untuk menjadi highest level tangan kanannya Lucifer. Oh, Jadi ya dia itu dilahirkan dari keluarga, dua-dua keluarga, mama papanya dan keluarganya mereka itu melayani apa kayak witchcraft begitu, kayak sihir-sihir dan ya. opaknya itu raja di Afrika, king di suku-suku ada suku di Afrika itu. Tapi kalau mau jadi king di situ dia harus terima power dan powernya itu harus dari setan untuk menjadi Wow. raja. Dan anak ini dilahirkan khusus mau didedikasikan untuk menjadi highest level karena di kerajaan setan juga ada dia punya level-level juga ya, yang ada dia punya yang paling tinggi dan seterusnya. Nah kemudian long short kita bikin ya dia punya cerita yang panjang jadi pendek karena kita mau kasih satu poin di sini. Jadi akhirnya nanti kita tambah-tambahin ya dia punya cerita pas kasih Bible study. Dia itu akhirnya dia akhirnya sekarang sudah jadi Advent ya, sudah jadi Advent. Okay. Nah, kemudian dia kasih kesaksian waktu dia masih berada di dalam lingkungan Lucifer. Dan teman-teman kita mau bilang, orang ini pernah bertemu Lucifer langsung. Dia juga bertemu dengan Yesus langsung. Kalian mau dengar dia punya kesaksian? It's incredible. Kalau mau dengar dia punya kesaksian, itu kayak berdiri apa ya orang Manado bilang berdiri bulu kuduk dengar dia punya kesaksian. Dan waktu dengar dia punya kesaksian itu kalau kita baca buku Ellen White, ada angels menyerupai manusia, ada angels, ada malaikat begini. Itu sepertinya buat saya kayak seperti tulisan yang kita nggak merasakan realitasnya gimana. Tapi waktu kita dengar dia punya kesaksian, teman-teman, sepertinya apa yang di buku Ellen White tulis mengenai malaikat dan semua itu kayak jadi real gitu, kayak nyata gitu kita sendiri gitu. Nah, waktu dia di bagian di masih belum bertemu dengan Tuhan Yesus ini ya, waktu masih di bagian kuasa kegelapan itu, dia cerita bahwa salah satu misi dari Lucifer untuk menyuruh dia punya malaikat-malaikat adalah harus dia mau untuk bunuh orang-orang yang belum mengaku dosa. Kenapa? Karena orang belajar ya di Ka'bah. Kan di Ka'bah itu orang yang mengaku dosa itu kita kasihkan, kita ada 2 kambing kan di hari Grafirat itu. 1 kambing untuk setan, 1 untuk Tuhan gitu ya. Jadi waktu kita mengaku dosa kita, orang yang mengaku dosa kita, hukumannya itu akan pergi kepada setan ya kan, setan yang akan menjalani hukuman untuk dosa yang kita akui gitu, seperti itu. Tapi kalau kita nggak akui kita punya dosa, kita yang akan menjalani hukuman itu. Yesus sudah bayar, tetapi karena kita nggak kasih dosa kita yang akan menjalani hukuman itu. Misalnya mau dibakar di api neraka gitu, berapa lama gitu. Tapi di saat kita mengakui dosa kita, itu hukuman yang maksudnya kita punya dosa yang kita akui itu, setan itu yang akan menerima dia punya hukuman itu gitu, dia bilang. Nah, jadi setan nggak mau kita punya, dia harus menerima hukuman yang dia misalnya membuat orang ini berdosa. Dia nggak mau hukuman itu dijatuhkan kepada dia. Jadi yang mau suruh dia punya malaikat-malaikat untuk membunuh semua orang-orang yang nggak ampuni dosa supaya waktu kita mati nanti kita yang jalani hukuman itu gitu. Kita yang dipanis gitu. Jadi itu salah satu dia punya tujuan adalah mencari orang-orang yang tidak mengakui dosa untuk dibunuh gitu. Nah, waktu saya dengar dia punya kesaksian itu, teman-teman, mungkinnya dalam orang punya kehidupan ada 1 dosa, 2 dosa, atau 3 dosa yang kita belum akui kita punya dosa sama Tuhan.
Tetapi kenyataannya saya masih hidup nih, itu kita punya hidup itu belong to Jesus, punya Kristus. Kenapa? Karena saya mau dibunuh, tetapi Tuhan masih ada kasih karunia-Nya Dia untuk melindungi kita, untuk kita tidak mati ya, karena setan punya tujuan utama itu adalah membunuh setiap orang yang tidak mengaku dosanya supaya kita mati, dan setan itu tidak menerima punishment yang harusnya dia terima karena kita mengakui dosa kita. Nah, makanya di pelajaran ini kan dibilang, Tuhan Yesus bilang, datang akui dosa. Dan di saat kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Ini jaminan ya teman-teman, jaminan bahwa Tuhan Yesus itu. Jadi yang kita mau bilang adalah, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, jangan tunda untuk kayu salib, lihat Tuhan Yesus punya pengorbanan, dan dia mau kita kasih kita punya dosa kepada dia gitu. Because we never know, kita nggak pernah tahu ya, kapan kita, istilahnya apa, Tuhan mau izinkan kita meninggal atau apa, kita nggak tahu gitu loh. Kalau kita meninggal terus dosa kita belum kita kasih sama Tuhan, kita yang akan menanggung kita punya dosa. Tapi kita berikan kepada Tuhan dosa-dosa kita, dosa itu akan dikasih kepada setan nanti, dan setan yang akan menjalani hukuman itu ya. Jadi ini salah satu kesaksian yang kita mau bilang kepada teman-teman, dan juga satu kesaksian juga untuk orang punya kehidupan sehari-hari yang kita mau remind sama orang ini adalah, di dalam kuasa kegelapan itu dia kasih tahu setiap malaikat-malaikat itu ada tugas khusus ya, ada tugas khusus yang diberikan kepada mereka. Ada malaikat khusus untuk destroy ini bumi, kasih hurricane, kasih tornado. Ada sekelompok malaikat yang namanya angel of war, atau malaikat yang berperang gitu. Jadi kalau malaikat berperang, dia punya tugas itu, dia mau create peperangan di dunia, di mana-mana dia create. Dan kedua, dia mau create peperangan di dalam rumah tangga. Itu mereka punya tugas yang mereka lihat di rumah tangga. Apa kira-kira kekurangan suami dan istri, dan mereka punya tugas untuk create war. Peperangan di Aduh, kalau kita dengar itu, luar biasa teman-teman. Dan dia bilang, di dalam rumah itu setan nggak bisa masuk kalau dia nggak ada akses. Contoh salah satu akses itu misalnya video games atau TV yang kartun-kartun, movie-movie, itu dia bisa masuk gitu di rumah. Tapi kalau di rumah itu nggak ada akses yang dia masuk, itu malaikat iblis nggak akan bisa masuk karena dia nggak ada akses untuk masuk situ. Jadi kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, di rumah kita ini ada apa, akses apa yang kira-kira setan bisa masuk, untuk dia bisa masuk untuk bikin create, membuat peperangan di rumah tangga, membuat kekacauan. Apa kira-kira gitu loh. Dan dia bilang handphone, dia bilang di kuasa kegelapan itu mereka ada meeting untuk create di sosial media itu hal-hal yang bikin orang-orang itu draw mereka punya attention bukan kepada Tuhan, tapi hal-hal yang seperti dia bilang TikTok, Instagram. Jadi dia bilang worship itu bukan sekedar kita ke gereja, saya berbakti hari Minggu, hari Sabat. Worship itu adalah di mana saya punya center, kita punya attention itu sama siapa, Tuhan atau setan gitu. Itu kita punya worship gitu. Untuk orang ke gereja itu Sabat atau Sunday ya saya bisa ke gereja hari Sabat bilang worship Tuhan, tapi in reality saya punya center of attention, pusat attention itu bukan ke Tuhan. Seperti itu. Ya. Boleh mute Kak Tante Kori Kak? Oh ya, sorry. Oh ya, it's okay. Ya, jadi itu maksudnya yang kita mau kasih remind sama teman-teman. Dan juga satu hal yang kita mau bilang untuk saat ini adalah, dia bilang sometimes kita orang umat Tuhan nggak tahu kuasa apa yang kita bisa miliki gitu. Jadi dia bilang dari semua kuasa kegelapan, mereka itu takut kepada Tuhan Yesus. Mereka itu nggak berkutik kalau ada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ada Tuhan Yesus, itu kuasa kegelapan pergi gitu loh. Dan sometimes katanya dia bilang,
malaikat-malaikat setan ketawain kita karena kita nggak tahu betapa besar kuasa yang kita bisa miliki kalau ada Tuhan Yesus gitu loh. Kalau kita ada iman terhadap firman Tuhan, beriman akan firman Tuhan itu, berpegang pada kuasa Tuhan, itu kuasa kegelapan bisa pergi. Dan malaikat-malaikat ketawain kita karena kita nggak gunakan kita punya privilege hak istimewa yang Tuhan kasih karena kita nggak ada iman terhadap firman itu, dia bilang. Jadi cuman mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa Tuhan lebih berkuasa dari setan, oke? Walaupun setan punya kuasa, tapi kalau kita punya Kristus, beriman kepada firman Tuhan itu setan akan pergi gitu. Mereka akan takut. Nah ini yang dia bilang, jadi kalau kita mengaku sama Tuhan, memiliki Kristus, jangan takut karena setan kalah. Maksudnya kuasa kegelapan itu akan pergi gitu dengan kuasa Tuhan. Mereka ketakutan gitu. Dan dia juga bilang bahwa di dunia ini itu apa namanya, malaikat-malaikat setan, misalnya saya sendiri. Malaikat setan itu lebih banyak daripada malaikat Tuhan. Kenapa? Karena walaupun hanya satu malaikat Tuhan bisa mengusir apa ya, malaikat-malaikat setan yang mau 100 kayak mau 200, tapi kuasa Tuhan lebih berkuasa gitu. Jadi saya punya malaikat Tuhan itu hanya sedikit dibandingkan dengan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena malaikat Tuhan itu lebih berkuasa dari malaikat kegelapan. Makanya jadi kita itu jangan takut kalau kita benar-benar punya iman sama Kristus, memiliki percaya akan kuasa Tuhan, kuasa iblis itu akan pergi gitu. Itu satu. Dan kedua, make sure di rumah kita berdoa sama Tuhan, akses apa yang setan bisa masuk. Dan ketiga, ingat bahwa setan mau create war di dalam relationship keluarga dengan gereja, itu dia punya tugas. Dan keempat adalah kalau kita ada Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa-dosa kita saat ini, don't delay, confess sama Tuhan right away, because setan punya tugas adalah he wants to kill everybody yang belum confess mereka punya dosa, karena dia mau kita suffer dengan kita punya dosa-dosa yang kita belum confess sama Tuhan. Oke, itu aja Kak, thank you, sorry agak lama. Itu orang itu ada di mana, Joy? Dia di Afrika sekarang, Oke. dan orang punya gereja, mereka planning untuk invite dia untuk kasih dia punya testimoni yang dia convert. Dia punya cerita itu panjang teman-teman, panjang sekali, cuman kita hanya kasih sedikit-sedikit. Kalau ada kesempatan kita kasih something else juga. Bagus sekali, luar biasa. Anyway, thank you Kak. Dan dia singgah di sini, 4 orang. Iya, Jadi- dia punya misi sekarang Kak untuk menjangkau orang-orang yang, terlebih orang-orang yang terikat dengan apa namanya, kuasa-kuasa kegelapan begitu, yang mana dia dulu di situ, dan dia mau bilang bahwa Kristus bisa membebaskan kita dari kuasa kegelapan itu, dan kamu bisa, karena orang-orang yang kuasa kegelapan kalau keluar mereka akan dibunuh. I see. They have to kill, nggak bisa kalau nggak. Tapi kalau ada Kristus mereka nggak bisa bikin apa-apa. Nah itu yang dia mau bikin itu, bahwa jangan takut karena Kristus lebih kuat dari setan gitu. Amin. Seperti itu. Thank you Kak. Thank you untuk kesaksiannya, Sister Joy. Jadi di sini sekali lagi dinyatakan bagaimana Tuhan Yesus kita itu bukan kaleng-kaleng. Bahasa gaulnya saat ini ya. Dia bukan Tuhan yang istilahnya asal-asal atau fiksi. Dari secara kita baca di firman Tuhan kan, oh iya ceritanya Tuhan Yesus hebat di situ kan. Kita tidak akan bisa melihat kehebatan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kalau kita di dalam pengertian yang tanpa iman. Iman ini membawa kita untuk melihat Tuhan kita. Contoh kesaksian barusan kita lihat bagaimana dia itu ada, ya, dan dia itu hidup di tengah-tengah kita. Apalagi kita yang mau berserah, ya, kita datang berserah menyerahkan kehidupan kita, tuntunannya itu nyata dan lebih jelas kepada kita. Kita bisa istilahnya melihat dari keadaan hidup kita dan bahkan merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa, puji Tuhan, ya. Terima kasih untuk ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi kekuatan buat kita setiap waktu. Kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya, Sister Joy. Oke, luar biasa ya.
Ada yang mau kasih tambahan lagi? Mungkin yang lain? Siap untuk memaafkan. Jadi yang kita pelajari tadi, kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan, tidak perlu melalui upacara-upacara untuk mengakui dosa kita. Jadi di kesaksian dia bilang bahwa kita harus menyampaikan dosa kita harus kita akui straight away, langsung kepada Tuhan. Ini sambungan dari judul di atas. Ketika hal ini terjadi, maka jiwa yang bertobat dan diampuni dapat mempersembahkan korban sembelihan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan dengan korban bakaran dan seluruh korban bakaran di atas mezbahnya. Mengapa? Karena korban-korban itu menunjukkan rasa syukur dari hati, dan karena korban-korban itu merupakan pengakuan akan fakta bahwa semuanya adalah milik Tuhan dan bahwa semuanya berasal dari Dia. Makanya Tuhan mintakan itu upacara korban dilakukan. Dia perintahkan kepada Musa untuk mempersiapkan kemah suci, ya, lalu Ka'bah di situ dan segala upacaranya. Tapi di situ ada proses yang barusan kita baca, tuntunannya seperti itu. Bagaimana korban-korban itu berkenan dan apa dari peristiwa itu yang menjadi penekanan buat kita, bahwa merupakan pengakuan akan fakta bahwa semuanya adalah milik Tuhan dan bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala perkara. Dalam semua pengorbanan yang sejati ada prinsip yang mendasari bahwa Dia yang menyelamatkan jiwa dengan berlimpah mampu memenuhi semua kebutuhan jasmani. Wah, ini kesaksian saya tadi, ya. Dia yang menyelamatkan jiwa dengan berlimpah mampu memenuhi semua kebutuhan jasmani. Saudara mau minta sehat, bisa. Ya. Meskipun setiap hal duniawi yang tersisa harus musnah. Saudara, apa ya? Ada nggak orang minta kaya ya sama Tuhan ya? Untuk jadi kaya, untuk jadi saluran berkat. Bisa juga ya sebenarnya. Tapi ingat, setiap hal duniawi yang tersisa harus musnah. Ya, jadi nggak ada apapun sama sekali. Ya, janganlah kita berpikir bahwa kita memberikan kepada Allah, tetapi Allah yang memberikan kepada kita. Itu pemikiran yang benar. Allah yang memberikan kepada kita. Itulah pengorbanan yang sejati. Karena satu-satunya pengorbanan yang sejati adalah pengorbanan Kristus. Waktu kita memberikan perpuluhan, ya, atau persembahan ke gereja, jangan pemahaman bahwa kita yang memberikan itu ada di dalam situasi itu atau di dalam diri kita. Jangan kita berpikir saya sudah kasih perpuluhan. Ya, contoh-contoh yang sering saya kasih waktu Bible study di Luwu Timur. Jangan kita berpikir bahwa saya sudah bantu gereja. Saya sudah bangun gereja. Ya. Jangan ada pemikiran seperti itu bahwa kita sudah memberikan kepada Allah, tapi Allah lah yang memberikan kepada kita. Itu yang disebut pengorbanan yang sejati. Karena pengorbanan yang sejati, karena satu-satunya pengorbanan yang sejati adalah pengorbanan Kristus. Itu dasarnya ya. Hal ini jelas terlihat dalam setiap korban yang dipersembahkan. Orang-orang yang dapat melihat bahwa mereka tidak memperkaya Tuhan, ya, karena korban tersebut telah dikonsumsi habis. Setiap orang yang mempersembahkan korban dengan bijaksana, setiap orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran secara sederhana, menunjukkan bahwa ia hanya bergantung kepada Tuhan untuk kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Luar biasa tuh ya, saudara-saudara. Tuh, indah sekali statement ini. Ya, puji Tuhan. Jadi orang yang mempersembahkan korban dengan bijaksana, orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran, menunjukkan ya dengan secara sederhana, menunjukkan bahwa ia hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, mari kita miliki konsep dan prinsip ini. Ini kebenaran, saudara. Ya, dengan sederhana, ya, kita memberikan persembahan dengan sederhana, ya, kita di dalam konteks kita sederhana dalam kita beribadah dalam roh dan kebenaran, ya. Dan inilah pula menjadi buah-buah yang boleh orang lihat bagaimana kita bergantung kehidupan kita kepada Tuhan. Mau hari ini, mau sampai besok, saya senang
ada percakapan iman yang pernah terjadi antara saya dengan Brother Lauren. Brother Lauren mungkin masih ada di sini ya. Waktu saya dulu konsep saya tentang country living ya. Waktu saya sudah country living, saya merasa ini Brother Lauren ini lama-lama sekali dia suka-suka tinggal dalam kota. Kan begitu. Dia, tapi bahasa yang dia keluarkan seperti ini. Tunggu waktu Tuhan. Saudara, saya mau bilang sederhana ya statementnya. Tunggu waktu Tuhan. Dan dia tidak memiliki konsep yang tergesa-gesa untuk country living. Ya, karena Tuhan sedang mau datang. Saudara, sikap-sikap yang sederhana ini yang baru kita baca dari kutipan, yang perlu kita miliki. Tuhan memiliki waktu yang tepat buat saudara dan saya. Tuhan memiliki rancangan-rancangan dan rencana-rencana yang indah buat saudara dan saya. Dan indah pada waktunya itu jelas firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Ya. Jadi kita lihat di sini keindahan dari ketika kita hidup bergantung, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, apa yang kita jalani hari ini kita jalani, apa yang kita bisa jalani saat ini kita jalani. Kita di dalam pelayanan kita pelayanan, kita dalam menjalani kehidupan kita jalani kehidupan kita. Ya, sesederhana itu. Ya, mau ibadah kita pergi ibadah, tapi semua dasarnya adalah iman. Sehingga bagaimana kehidupan kita yang bergantung kepada Tuhan itu sekarang dan yang akan datang itu menjadi satu hal yang sering kita sebut dan sering kita baca adalah damai sejahtera, damai sukacita di dalam hati. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan untuk masa yang akan datang atau bahkan pun kehidupan hari ini. Luar biasa Tuhan, ya, puji Tuhan. Terima kasih. Oke, ada tambahan di sini saudara-saudara sebelum kita melangkah kepada kutipan berikut. Halo Kak. Ya, silakan, Sister Joy. Ya, jadi kita lihat pengorbanan Kristus itu untuk menyelamatkan kita ya. Jadi jangan kita pikir saya sudah korbankan domba gitu. Ya. Atau bangsa Israel. Tapi kita harus ingat bahwa itu adalah satu simbol bahwa Tuhan yang mati untuk kita, iya kan? Tuhan yang mau ngambil saya punya dosa gitu loh. Betul. Bukan saya yang kasih sama Tuhan. No, itu simbol bahwa Tuhan yang kasih untuk saya, untuk mati untuk saya gitu. Kalau Tuhan nggak mati untuk saya, ya kita itu tidak ada harapan ya. Jadi pengorbanan Kristus itu sangat luar biasa untuk menyelamatkan kita. Tapi di dalam, karena setan juga mau copy Tuhan Yesus itu pengorbanannya itu kita mengorbankan domba atau binatang untuk mengatakan pengorbanan Kristus. Setan juga dalam kuasa kegelapan juga dia suka darah juga ya. Kita bilang karena what I heard juga. Jadi dia punya upacara-upacara itu suka mengorbankan, ada pengorbanan tapi pengorbanan darah manusia, teman-teman. Wow. Jadi jadi ini kita mau kasih Samun juga kesaksiannya itu bahwa setiap kali ada upacara apa atau ada apa gitu dalam kerajaan kegelapan harus ada darah gitu, dan mereka minum darah beneran ya untuk dalam upacara gitu. Dan kenapa itu yang saya mau bilang ini, yang orang yang saya mau ceritain namanya Gabriel. Dia itu mau bertobat itu waktu dia mulai titik pertobatannya itu yaitu waktu dia dibawa di India. Di India di situ semua orang-orang dari secret society, orang-orang yang high level, yang tinggi, dia punya jabatan, mereka berkumpul semua di situ. Dan di situ ada satu acara seremoni yang besar, dia bilang di situ. Dan dia bilang waktu dia pergi ke situ, seremoninya itu di human language atau bahasa manusia itu dia nggak bisa ungkapkan betapa bengisnya seremoni itu. Oh. Dia bilang dia nggak bisa describe bagaimana orang-orang itu disacrifice, orang-orang dibunuh, darahnya. Dia bilang saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata betapa sadis dan bengisnya teman-teman itu upacara itu, sampai disitulah di titik di mana dia berpikir
saya berada di lingkungan ini gitu loh, kayak gila mengerikan juga gitu ya. Jadi yang saya mau bilang teman-teman, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Dia mati untuk kita. Setan mau bunuh kita mau melayani siapa gitu? Iya kan? Siapa yang saya mau layani? Master siapa yang saya mau layani? Saya mau melayani Tuhan yang mati untuk saya, atau saya mau melayani orang yang mau bunuh saya setiap saat gitu. Dan kenyataan saya hidup ini teman-teman, saya bilang ini karena Tuhan Yesus, walaupun sometimes kita nggak ngakui dosa kita, malaikat mau bunuh kita, tapi Tuhan masih, no, don't touch him gitu loh. Give him a chance, kasih dia kesempatan gitu. Saya punya nyawa ini sama Tuhan teman-teman. Jadi dalam korban ini, setiap kali saya mengaku dosa kita, saya harus ingat, setiap kali saya aku dosa kita, saya bunuh siapa? Saya mengorbankan Tuhan Yesus gitu. Dan apakah saya mau ulang-ulang melakukan hal yang sama gitu. Dan upacara pengorbanan ini yang kita belajar untuk pengampunan dosa itu harus berfokus kepada Tuhan Yesus akan kasihnya gitu. Dan kalau teman-teman dengar bandingkan kesaksian setan betapa sadis teman-teman, dan kayak kalau dia bilang kalau ada orang berada dalam kuasa kegelapan itu mereka seperti budak. Diperbudak harus mengikuti mereka punya order, peraturan gitu. Kalau Tuhan Yesus kasih, kalau kuasa kegelapan dipaksa, kalau kamu nggak bikin akan mati gitu loh. Mengerikan sekali ya. Jadi teman-teman ya, amin. Semoga kita melihat kontras pagi ini dalam Bible study. Tuhan mana ya yang saya mau serve? Apakah saya mau serve Tuhan yang mati untuk saya, atau saya mau melayani Tuhan yang akan mau membunuh saya, yang nggak ada satu cinta sama saya teman-teman. Dia over semua untuk mengelabui mata kita, untuk supaya kita nggak jatuh cinta sama Tuhan. Dan kalau di setan udah dapat kita, dan dia akan tunggu waktunya untuk dia bunuh gitu. Jadi nggak ada kasih di dalam setan. Dia itu Bapak pembunuh, Bapak pembohong sejak dari begini gitu. Dia benci orang-orang yang Tuhan kasihi. Dia benci sekali dan dia mau menyakiti Tuhan dengan menyakiti kita. Di saat kita menderita, Tuhan juga menderita. Di saat setan tahu Yesus menderita, dia senang gitu karena dia bisa menyakiti Tuhan Yesus dengan menyakiti kita gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran ini, dengan hanya tambahan yang kita bisa kasih teman-teman untuk mengingatkan kita kembali betapa besar kasih Tuhan dan betapa besar akan kebencian setan kepada kita, dan betapa juga besar kasih dan kuasa Tuhan untuk kita. Oke, thank you Kak. Amin. Terima kasih untuk tambahan yang mengingatkan. Dari kesaksian ini kita bisa lihat bagaimana Kristus ditinggikan dan bagaimana dia apa adanya. Seperti itu, luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Ya, judul terakhir ini kita akan bahas. Perjanjian lama tak bernilai. Oleh karena itu, perjanjian yang lama bersama dengan hukum Taurat yang berkaitan dengannya tidak pernah memiliki nilai apapun yang berharga untuk pengampunan dan keselamatan dari dosa perjanjian itu. Ya, tidak berlaku bahkan sejak awal. Mazmur 89 ayat 30 ya. Hal ini dibuktikan dengan permohonan Musa kepada Allah ketika Bani Israel membuat dan menyembah anak lembu emas. Ketika Tuhan berkata, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Musa memohon kepada Tuhan dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu, ya, berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepadamu, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya lah untuk selama-lamanya. Saudara, perjanjian lama tak bernilai.
Saya justru tidak melihat konteks ini di sini. Yang saya mau lihat ini, saudara, ya. Musa ini, oh ini saya tertawa karena saya merasa lucu dalam hal itu. Musa ini terkesannya ngomong sama Tuhan itu seenaknya aja, ya, ya. Dia bilang, Tuhan, menyesallah Tuhan. Dia seakan akan mau mengajarkan Tuhan bahwa Tuhan punya sikap itu salah. Coba saudara lihat ya. Seperti itu, kalau kita baca terkesan seperti itu. Ya. Tapi yang sebenarnya yang kita lihat adalah apa di sini? Ingat pelajaran kemarin ya di chapter 29, Musa tidak memerlukan tudung atau selubung ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Ya. Cahaya kemuliaan Tuhan itu tidak mengganggu Musa. Ya. Cahaya yang menjadi beban buat bangsa Israel ketika melihat Tuhan, Tuhan dengan gemuruh dan segala macam kekuatan Tuhan itu suatu masalah buat orang-orang berdosa. Dan Musa tidak menjadi masalah buat Musa dalam hal itu. Kenapa? Di sini kita lihat dari kutipan ini keakraban Musa dengan Tuhan. Ya. Dan semua itu dasarnya adalah iman. Sebagaimana Musa seperti kepada seorang sahabat menasihatkan, Tuhan menyesal Tuhan. Dia sama dengan mau bilang kata singkatnya ini kalau disederhanakan atau diterjemahkan, salah Tuhan begitu. Tuhan mau kita dipermalukan atau Tuhan mau dipermalukan. Sudah datang dengan kuasa untuk bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan kehebatanmu. Lalu orang-orang Mesir bilang, wah itu mereka mati di padang gurun dengan kehebatan Tuhan juga. Bukankah itu jadi satu ejekan? Itu yang Musa mau bilang kepada Tuhan. Dan terkesan Musa mau bilang Tuhan salah itu. Tidak, saudara. Dalam konteks ini kita bisa lihat keakraban Musa dengan Tuhan. Dan sebagaimana sebagai hamba yang setia dan penuh kasih sayang. Yang juga dia belajar dari Tuhan. Itu dia sampaikan kembali kepada Tuhan. Ya. Dan semua dasarnya ini adalah iman. Ada bukti-bukti ayat ya. Bukan konsep saya ya. Tapi hal yang bisa kita lihat di mana Musa dia berbicara dengan Tuhan. Ini sebenarnya adalah bahasa yang di dalam bentuk permohonan, tapi karena dia dekat dengan Tuhan, ya, dia dekat dengan Tuhan. Bahasanya seperti seorang sahabat. Menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Dan ketika Musa bilang menyesallah, dia ada dasar. Ya, Tuhan memiliki perjanjian yang kuat terhadap Abraham, Ishak dan Israel. Ya, Tuhan memiliki sumpah kepada mereka. Ya. Dan ini luar biasa ceritanya. Disinilah kita bisa melihat bahwa perjanjian lama tak bernilai. Oke, di kutipan terakhir kita ini ada yang mau tambahkan. Jadi nanti masih ada satu lagi pertemuan, lalu chapter 30 ini selesai ya. Ada tambahan saudara-saudara di sini atau pertanyaan? Jadi saudara bisa lihat ya bahwa ketika kita memiliki iman dan ketika segala sesuatu itu didasarkan dengan iman, kekhawatiran kita tidak ada, hubungan kita terjalin sangat baik dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam, ya. Kalau secara secara etika dari ayat-ayat yang kita baca sini, Musa itu terkesan seperti seenaknya saja, ya. Tapi bukan seperti itu. Kita bisa melihat bahwa ini adalah satu keindahan seorang manusia, ya, bisa memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Dia memiliki iman, dia mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu, demikianlah dia berbicara kepada Tuhan, ya, melalui ayat-ayatnya. Jadi luar biasa Tuhan. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Sukanya? Kak, Ya, silakan. mungkin bukan tambahan ya, cuman untuk mau sedikit kesaksian dari apa yang saya dengar. Sebenarnya saya kan mengikuti ini kan tidak utuh ya, karena kan kadang bisa, kadang enggak. Iya. Tapi setiap kali saya ada kesempatan, saya seperti ada sesuatu yang baru gitu ya, yang saya dengar. Amin. Dan Amin. Puji Tuhan. topiknya itu sepertinya kok pas dengan apa yang sedang saya butuhkan.
contohnya kesaksian tadi dan topik ini ya. Karena saya ini ada setidaknya tuh ada 3 Bible study atau kelompok pendalaman Alkitab. Ya. Yang pertama itu dia adalah Muslim, sementara kan perlu memperkenalkan siapa Bapa dan Yesus, dan dia ini sudah pernah seperti dijual ke roh-roh jahat itu, kayak untuk pesugihan gitu ya, Ya. ini yang Muslim ini. Dan dengan kesaksian itu ini tadi cukup menguatkan, dan topik pembicaraannya ini cukup untuk memberikan insight untuk nanti kita akan ada KPA. Karena kan hanya melalui Yesus saja kuasa-kuasa kegelapan itu dipatahkan kan. Betul. Kemudian satu lagi KPA yang backgroundnya dia ini sudah pernah seperti kayak dibilang kayak kesurupan, atau memang banyak roh-roh jahat mengganggu dia. Nah, makanya lagi-lagi kan kuasa Yesus yang bisa mematahkan itu. Dan tadi yang dibilang bahwa mengaku dosa itu kuasanya akan besar. Yesus akan punya kuasa lebih besar untuk hidup seseorang kan. Dan satu lagi adalah kami punya sekolah sahabat, itu anggotanya adalah orang-orang yang bukan Advent. Dan topik sekolah sahabat kita kan saat ini kan mengangkat tentang Yesus dan keilahiannya dan karyanya kan. Dan itu perspektifnya akan berbeda dari orang-orang Kristen lain untuk dapat lihat kan, ketika pembenaran oleh iman, dan kemudian bagaimana kita memandang dari berbagai perspektif, terutama dari topik bacaan ini ya, yang kita baca ini. Untuk kita sendiri saja, loh kok saya baru melihat perspektif yang seperti ini, berbeda dari yang pernah saya ketahui kan. Ini cukup membuka pandangan yang baru dan melihat bagaimana kekayaan kasih Yesus itu buat saya ya. Tentunya itu akan membuka lagi pengaruh iman kepada mereka yang mendengarkan. Amin. Nah, seperti itu. Jadi saya diberkati dengan sesi hari ini. Puji Tuhan. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti secara utuh. Mungkin ya, ini kan sepertinya kan saya masih mencicipi 1, 2, 3 firman Tuhan yang manis ini ya, yang hidup, yang berkuasa ini. Tapi saya yakin nanti keseluruhannya saya akan punya waktu secara khusus untuk mempelajari ini. Dan tentunya saya berharap dapat kesaksian yang yang lengkap ya dari Kak Joy itu tadi juga. Mungkin saya perlukan, karena salah satu Bible study kami yang itu dia tuh mempelajari yang seperti kayak secret society kayak gitu, background dia itu sampai mempelajari itu sebelum ketemu kita. Jadi ketika kita masuk, mereka dia ini kok merasa kok kamu punya informasi yang lengkap. Nah, tapi kan bukan itu yang sebenarnya kita mau berikan atau sajikan. Kita kan mau memperkenalkan Yesus yang maha dahsyat, ketimbang kita mengulik mereka kan, kejahatan ini kan. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Nah, ini cukup membantu untuk referensi buat untuk topik-topik dari KPA kami. Terima kasih banyak ya. Puji Tuhan, Sister Wira. Terima kasih untuk kesaksian. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan untuk setiap berkat yang kita rasakan dan terima. Kembali kepujian bagi namanya. Dan terima kasih untuk partisipasi yang sudah hadir dan sama-sama belajar di sini. Ya, Bible study kita sudah selesai sampai sini untuk pertemuan ini. Dan masih ada satu pertemuan lagi di chapter 30 ini yang berbicara tentang 2 hukum. Dan saya percaya bahwa kita menerima berkat yang indah dari Tuhan. Kita boleh terberkati melalui pelajaran ini. Saya pun secara pribadi yang berbicara di sini merasa diberkati, diulang-ulangi lagi di dalam jiwa saya pelajaran ini, dan menjadi satu kepujian bagi nama Tuhan untuk setiapnya. Hal indah yang kita rasakan ya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran partisipasinya. Bible study kita sampai di sini, dan nama Tuhan kita muliakan.
Terima kasih Dolphin. Saya minta maaf tadi suara kita Nggak masuk apa-apa. Kadang-kadang. karena Ebing sementara apa itu terapi ada Oma datang. Iya. Memang bermasalah sekali dan dia rasa nggak nyaman. Jadi sambil dengar, sambil Iya, lihat si Ebing lagi terapi. Jadi tanpa sadar nggak mute, so no apa itu? problem. Jadi minta maaf juga untuk Joy. Tapi terima kasih juga kesaksiannya dan itu sangat apa sama kita. Puji Iya. Tuhan, puji Tuhan, Tante Kori. Iya. Ini apa itu ada kita semua ada di sini ada ada Devi, ada Ebing dan tolong doakan sekali lagi untuk pelayanan apa itu pelayanannya Ebing dan semua kita di sini ada juga Devi dalam kerjaannya dan ministry Tante Kori yang kecil tapi mudah-mudahan bisa bawa berkah untuk semua. Terima kasih ya dan Terima sekali kasih lagi kesaksiannya Tante Kori. Tuhan Yesus Ya. memberkati pelayanan di sana. Kita akan doakan juga. Iya. Ya. Oke. Ya, terima kasih.